Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar lagi pelajaran tematik. Siapkan buku modulnya dan alat tulisnya. Kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 3. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah pertama, kita akan mengidentifikasi fungsi bagian tumbuhan. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana cara menjaga kelestarian lingkungan. Mari kita akan simak penjelasan berikut. Mengidentifikasi fungsi bagian tumbuhan. Ya, anak-anak, kita akan belajar kegunaan dari bagian-bagian tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan itu ada apa saja ya anak-anak? Ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, buah, dan biji. Mari kita akan pelajari bersama-sama apa fungsi dari bagian-bagian tumbuhan tersebut. Pertama, ada akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air atau mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan, misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Nah, akar dibedakan menjadi beberapa. Ada akar tunggang dan ada akar serabut. Apa itu akar tunggang dan ciri-cirinya? Akar tunggang dengan ciri-ciri sebagai berikut. Memiliki akar pokok. Akar pokok bercabang-cabang menjadi bagian akar yang kecil. Perbedaan akar pokok dengan akar cabang sangat nyata. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua dikotil seperti mangga, jeruk, rambutan, dan kacang-kacangan. Sedangkan akar serabut dengan ciri-ciri sebagai berikut. Berbentuk serabut, bagian ujung dan pangkalnya berukuran hampir sama. Semua bagian akar keluar dari pangkal batang. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan biji berkeping satu atau monokotil seperti rumput, padi, jagung, tebu, kelapa, dan tumbuhan cangkok yang berkeping dua seperti mangga, jeruk, rambutan, dan kacang-kacangan. Nah, beberapa akar khusus yang dimiliki oleh tumbuhan tertentu ada namanya akar gantung, akar nafas, akar tunjang, dan akar pelekat. Akar gantung tumbuh dari bagian batang tumbuhan di atas tanah. Contoh pohonnya adalah pohon beringin. Akar tunjang tumbuh dari bagian bawah akar ke segala arah. Contohnya pohon pandan. Akar nafas tumbuh tegak lurus ke atas sehingga muncul dari permukaan tanah atau air. Contohnya akar pohon kayu api. Akar pelekat tumbuh di sepanjang batang. Contohnya akar pada tanaman lada dan sirih. Nah, yang kedua kita akan belajar tentang batang. Jenis-jenis batang dan kegunaannya. Ada batang berkayu, ada batang rumput, ada batang basah. Batang berkayu keras seperti contohnya adalah batang pohon jambu, mangga, jeruk, dan sebagainya. Ada batang berkayu basah bersifat lunak dan berair seperti pisang, bayam, dan talas.
Sedangkan batang rumput seperti tanaman padi-padian dan rumput-rumputan. Nah, batang, apa itu kegunaannya ya? Jadi, kegunaan batang sebagai berikut. Sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Untuk mengangkut air dan zat hara dari akar ke daun. Dan menyimpan cadangan makanan seperti sagu dan asparagus. Yang ketiga, ada daun. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Berikut adalah bentuk-bentuk daun. Ada daun berbentuk melengkung, menjari, menyirip, dan sejajar. Daun melengkung adalah jenis daun dengan memiliki tulang daun yang berbentuk seperti garis-garis yang melengkung. Dapat kita jumpai daun seperti ini pada tumbuhan, misalnya pada daun gadung, daun sirih, dan daun genjer. Nah, anak-anak, untuk daun menyirip. Daun menyirip adalah daun dengan berbentuk tulang yang berbulu seperti pada barisan pada para ikan. Dapat kita temui daun jenis ini pada tanaman kueni, buah-buahan berbentuk bintang, daun durian, daun jambu biji dersono, daun kacang mede, daun jambu biji, daun mangga, dan juga tulang daun rambutan. Selanjutnya ada daun sejajar, juga mempunyai sebutan lain yaitu daun paralel. Daun paralel adalah daun yang mempunyai bentuk tulang dalam dengan garis paralel. Di setiap bagian ujung tulang dari daun paralel ini menyatu. Daun ini dapat ditemukan pada tanaman jagung, rerumputan, daun tebu, dan daun padi, dan juga pada daun kelapa. Nah, yang terakhir ada tanaman yang berdaun menjari. Nah, tanaman ini memiliki bentuk daun dengan ukuran tulang daun yang besar dan juga bentuk jari-jari tangan. Ada juga yang mirip dengan bentuk tangan manusia. Jenis daun ini dapat ditemukan pada tumbuhan singkong, pepaya, kapas, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada bunga. Bunga biasanya terletak di ujung batang atau di ketiak daun. Bagian-bagian bunga meliputi tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan, sedangkan putik sebagai alat kelamin betina pada tumbuhan. Berikut gambarnya dan bagian-bagiannya. Anak-anak bisa perhatikan mana namanya mahkota, mana namanya kelopak, dan mana namanya benang sari, kepala putik, kepala sari, tangkai putik, bakal biji, tangkai bunga, dan dasar bunga. Baik, selanjutnya ada buah. Hasil proses pembuahan adalah buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas bagian buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Selanjutnya ada biji. Nah, biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada juga yang berkeping 2. Biji yang berkeping 1 disebut monokotil dan biji yang berkeping 2 disebut dikotil. Perhatikan perbedaan antara biji dikotil dan monokotil pada gambar berikut ini ya. Jadi contoh-contohnya juga ada. Ini pada kacang itu dikotil dan pada jagung itu monokotil. Nah, anak-anak, tahukah kamu bahwa beberapa dari bagian tumbuhan berfungsi untuk membuat tumbuhan tersebut tetap lestari dan seimbang di alam? Contoh bagian tumbuhan tersebut adalah biji.
Biji merupakan cikal bakal bagi sebagian tumbuhan untuk terus bertahan sehingga terjaga kelestariannya. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam menjaga kelestarian lingkungan adalah dengan menanam dan merawat tanaman di lingkungan rumahmu. Memelihara tumbuhan adalah bagian dari kegiatan menjaga keseimbangan dan pelestarian lingkungan. Sekarang, kamu akan menanam satu jenis tumbuhan, kemudian merawatnya dan mengamati setiap bagiannya. Ayo kita menanam tumbuhan dengan langkah-langkah berikut. 1. Pilihlah salah satu biji yang bisa kamu tanam, seperti biji tomat, biji kacang hijau, cabai, atau biji jagung, atau yang lainnya. Siapkan tanah dalam pot kecil kaleng bekas atau lainnya. Masukkan biji di dalam tanah di pot kira-kira 3 cm. Siram secukupnya. Letakkan tumbuhanmu di halaman, siramlah tumbuhanmu setiap hari. Nah, saat tanamanmu sudah mulai tumbuh, kemudian identifikasi dan tuliskan setiap bagian tumbuhan berikut fungsinya. Ya, jadi catat di buku tugasnya. Selanjutnya, kita akan lanjutkan dengan pembelajaran 4. Adapun tujuan pembelajaran kita di pembelajaran 4 adalah membedakan hak dan kewajiban terhadap tanaman, menjelaskan ciri-ciri pertanyaan yang baik. Nah, anak-anak pada pembelajaran 3 kita sudah belajar, anak-anak sudah membuat tanaman. Nah, sekarang kita akan berkewajiban menjaga tanaman tersebut. Pelaksanaan hak dan kewajiban. Setiap warga masyarakat mempunyai hak dan kewajiban. Keduanya harus dilaksanakan secara seimbang. Salah satu kewajiban adalah menjaga dan memperlakukan tumbuhan dengan bijak. Jika pohon terawat dengan baik, maka pohon tersebut akan memberikan manfaat bagi kita. Antara lain adalah oksigen dan buahnya. Kewajiban kita terhadap tumbuhan antara lain merawat dan menjaga tumbuhan agar tidak dimakan hama, memberi pupuk dan air secukupnya, tidak membuang sampah di sekitar tumbuhan, tidak menebang pohon sembarangan, memanfaatkan tumbuhan dengan bijak, melakukan reboisasi, membersihkan sekitar tanaman dari sampah, membudayakan tanaman tumbuh di sekitar kita. Jadi, kita harus melaksanakan kewajiban kita supaya kita memperoleh hak kita, yaitu mendapatkan udara yang segar dan menikmati buahnya. Dan selanjutnya adalah kita akan mengelompokkan pertanyaan. Bagaimana ciri-ciri atau membuat pertanyaan yang baik? Dalam sebuah kalimat tanya terdapat sebuah kata yang menjadi ciri khas utama, yaitu kata tanya. Kata tanya merupakan kata-kata yang digunakan untuk menanyakan tentang suatu hal atau objek yang menjadi jawaban. Kata tanya memiliki ciri-ciri utama dalam kalimatnya, yaitu diakhiri dengan tanda tanya. Contoh kata-kata tanya: apa, siapa, kapan, kemana, di mana, dari mana, mengapa, bagaimana, berapa. Apa, kata tanya apa digunakan untuk menanyakan keadaan yang berkaitan dengan isi atau inti dari pembahasan. Siapa, menanyakan tentang orang atau subjek atau pelaku dari suatu peristiwa. Kapan, kata tanya kapan untuk menanyakan waktu dari suatu peristiwa atau kejadian. Kemana, di mana, dari mana untuk menanyakan tempat kejadian berlangsung, tempat tujuan, dan tempat yang sedang digunakan. Mengapa? Mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau penyebab dari suatu kejadian. Bagaimana? Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan proses atau cara dari sebuah peristiwa berlangsung atau menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal. Berapa? Kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan jumlah ataupun ukuran dari suatu hal. Nah, anak-anak, demikian kata-kata tanya yang bisa kita gunakan untuk membuat kalimat tanya. Jangan lupa, ciri utama dari kalimat tanya adalah ada tanda tanya di akhir kalimat.
Mari kita merangkum apa yang sudah kita pelajari hari ini. Pertama, kita sudah belajar fungsi bagian-bagian tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan ada apa saja tadi anak-anak? Ada akar, ada batang, daun, bunga, buah, dan biji. Dan cara merawat kelestarian lingkungan. Bagaimana cara kita merawat kelestarian lingkungan dengan cara menanam tumbuhan. Dan yang ketiga, membedakan hak dan kewajiban terhadap tanaman. Apabila anak-anak sudah melakukan kewajiban terhadap tanaman seperti menyiram, memupuk, maka anak-anak akan menikmati hak kalian terhadap tanaman, yaitu menikmati udara yang segar yang dihasilkan oleh tanaman dan menikmati buahnya. Terus yang ketiga, yang keempat, ciri-ciri pertanyaan yang baik. Kita sudah mengenal bagaimana ciri-ciri pertanyaan yang baik. Nah, anak-anak, demikian video pembelajaran kita kali ini pada pembelajaran 3 dan 4. Semoga anak-anak paham dan mengerti dengan penjelasan yang sudah Miss Dewi sampaikan. Dan nanti kita akan lanjutkan kembali pada video pembelajaran berikutnya, yaitu pembelajaran 5 dan 6. Sampai jumpa. Tetap semangat.